Kita ini dituduh ahli bid'ah, Pak. Ya Allah. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar kepada mereka ya. Mereka saudara kita, maaf ya. Mereka muslim juga, muslim-muslimah. Tapi belum tahu mungkin ya. Mudah-mudahan kita doakan mereka mengenal akidah salaf yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ya. Bapak Ibu tahu kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diberi doa oleh para ulama karramallahu wajhah. Kenapa? Ada yang tahu enggak? Karena ya betul. Guru-guru kami dulu menyampaikan waktu saya di pesantren itu ya, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, Bapak Ibu, seumur hidup beliau tidak pernah melihat auratnya sendiri, tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, Pak, seumur hidup. Meskipun itu sedang sendirian di kamar atau sedang buang hajat, buang air kecil, tidak pernah melihat kemaluan beliau. Masya Allah, Allah muliakan ke wajah beliau, pandangan beliau. Maka kita mengucapkan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah ya. Baik, beliau ini menantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Pak, kemarin sudah sahabat Abu Bakar ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, akidahnya sama Pak. Orang ngajinya sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama. Baik, kita baca. Ikuti saya, nggih, Bapak Ibu ya. Man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahila al-khaliqa al-ma'bud. Ini yang mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ini min kibaris sahabat, termasuk sahabat yang senior Pak ya. Ilmunya luar biasa. Ngajinya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ada di kitab Hilyatul Auliya ya. Nanti dibaca sendiri kitabnya. Hilyatul Auliya wa Tabaqatu al-Asfiya karya Al-Imam Abu Nuaim. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Barang siapa menyangka, za'ama itu menyangka atau meyakini, ya, menyangka anna ilahana, bahwa sesungguhnya Tuhan kita mahdudun, adalah sesuatu yang mahdud. Mahdud itu hudud itu, hudud, had. Had itu batasan. Ada batasan atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Istilahnya apa? 3G atau apa ya? Ya, pokoknya apa namanya, ada 3 dimensi lah ya, atau namanya apa sih istilahnya, iya pokoknya punya sisi depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri ya, punya bentuk intinya Pak, punya bentuk atau ukuran. Siapa yang meyakini begitu tuh Pak, kata beliau apa, faqad jahila. Itu nerjemahnya agak sopan saya Pak, harusnya sungguh dia telah goblok gitu ya kan ya, harusnya begitu ya. Tapi ini bahasanya kita perhalus ya. Sungguh dia itu telah jahil atau tidak kenal Pak. Dia belum mengenal sang pencipta yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Al-Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan la tasihhu al-ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak sah loh Pak. Salat kita, ibadah kita itu tidak sah kecuali setelah mengenal al-ma'bud, setelah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena kalau orang nggak kenal Allah, dia mengira Allah itu benda yang besar, bentuknya besar. Itu bukan Allah itu yang dia sembah itu. Na'udzubillah, ya kan? Maka mengenal Allah itu wajib, harus dengan pengenalan yang benar. Nah, Allah itu bukan sesuatu yang berukuran, bukan sesuatu yang memiliki bentuk. Nah, itu wajib diimani. Ya. Nah, terus apa Pak Ustadz? Kalau Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Ayo, gimana cara jawabnya Pak Bu?
Kalau Anda ditanya seseorang kemudian, lah kalau Allah tidak ada bentuk dan ukurannya, terus Allah itu apa? Kita jawab apa? Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Itu baca nanti di buku ini bab sifat mukhalafatul hadisi. Halaman berapa itu ya? Coba Pak, daftar isi. Nah, halaman 17 itu. Halaman 17 nanti dibaca ya. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Coba ikuti saya semuanya. Tidak ada satupun yang mengetahui Allah, yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi jangan meneliti zat Allah, tidak boleh. Cukup katakan Allah itu maha suci dari bentuk dan ukuran. Jadi sama enggak nih Pak, Bu, akidah kita dengan para sahabat? Sama. Berarti kita ini pengikut salaf atau bukan? Salaf. Ori apa KW? Ori ini. Kita ini dituduh ahli bid'ah Pak. Ya Allah. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar kepada mereka ya. Mereka saudara kita, Pak. Ya. Mereka muslim juga, muslim-muslimah. Tapi belum tahu mungkin ya. Mudah-mudahan kita doakan mereka mengenal akidah salaf yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya. Tadi sahabat, Pak, generasi sahabat. Setelah sahabat itu ada namanya generasi tabi'in, ya. Generasi apa? Tabi'in. Salah satu tabi'in yang bernama Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau pernah bertemu dengan sahabat siapa? Namanya. Beliau ini pernah bertemu dengan beberapa sahabat. Salah satunya siapa? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu yang pembantunya Rasulullah atau khotimnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Sahabat Anas bin Malik. Beliau itu yang periwayat kunut subuh itu loh, periwayat hadis kunut subuh ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu sahabat tuh, Pak. Nah, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, Imam Abu Hanifah itu pernah bertemu lah dengan beliau. Berarti kan namanya generasi apa setelah sahabat? Tabi'in. Beliau ini generasi salaf ya. Beliau ini generasi salaf sekali ya. Masya Allah. Ini panjang nih Pak. Kita baca dari mana nih ya? Baca semua. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa ya. Kita tolaban lil barokah ya. Ini tulisan atau pernyataan ini udah lama sekali Pak. Imam Abu Hanifah 150 Hijriyah. Kitab beliau asli nih Al-Fiqhu Al-Akbar ya. Apa kata beliau? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi amdadihi wa afadu alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa sifatuhu ta'ala ya kulluha bi khilafi sifatil makhluqin. Dikit-dikit ya. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti sifat-sifat makhluk. Ini kaidah ini Pak Bu. Sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Contoh, Allah maha mendengar atau tidak? Maha mendengar. Anda mendengar atau tidak? Lah kok sama mendengar? Lah kok podo Pak Ustaz? Katanya Allah beda. Nah, kita jawab. Kaidahnya pegang terus. Wa sifatuhu ta'ala kulluha bi khilafi sifatil makhluk. Pokoknya beda. Meskipun namanya sama, Pak. Allah mendengar, kita mendengar, tapi hakikatnya beda 100%, beda mutlak. Jangan Anda membayangkan Allah punya telinga, Allah punya mata, jangan. Ya, pokoknya murni jangan dibayangkan, Allah itu tidak bisa dibayangkan. Memang begitu Allah itu. Ya, cukup imani Allah Maha mendengar, Maha melihat, tapi awas, mendengar atau melihat tidak sama kita mendengar atau melihat, tidak sama ya, mutlak berbeda gitu. Paham ya? Nah, ya'lamu laka ilmina, biar saya aja yang baca. Wa yaqdiru laka qudratina wa yara laka karu'yatina wa yatakallamu laka kalamina wa yasma'u laka sam'ina
wa nahnu natakallamu bil alati wal huruf. Allah itu maha berfirman atau tidak, Bapak Ibu? Ya, maha berfirman. Allah itu berkalam atau tidak? Berkalam. Tapi berkalamnya apakah ngomong seperti saya begini? Bersuara begitu, pakai huruf, pakai bahasa Arab gitu? Enggak kan? Nah, apa kata Imam Abu Hanifah? Mana? Itu kita itu berbicara menggunakan mulut dan huruf, ya, termasuk bahasa kita itu ngomong. Adapun Allah maha berfirman tanpa menggunakan mulut dan huruf. Allah berkalam, Pak. Allah berfirman, tapi bukan mulut, bukan huruf, bukan bahasa, ya. Sebab huruf itu adalah makhluk ciptaan Allah. Adapun kalamnya Allah, sifat kalamnya Allah itu bukan makhluk. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluk. Tuh. Ini sama kayak akidah Asy'ari, Pak. Kalam Allah itu ghairu makhluk, bukan makhluknya. Meskipun nanti diperinci ya. Ada kalam lafzi atau kalam yang nafsi itu ya. Nanti sudah dibahas itu ya. Di sini juga ada ya. Sifat kalam, Pak, lengkap di sini. Silakan dibaca. Langsung ke wa huwa syai'un. Ikuti saya. Wa huwa syai'un la kal asya. Apa artinya? Yang warnanya merah. Allah adalah sesuatu, Pak. Allah itu syai'un, Pak. Ada, Pak, Allah itu, Pak. Bukan nggak ada ya. Allah itu ada, syai'un. Allah itu sesuatu, Pak, ada. Tapi awas, la kal asya. Tidak seperti segala sesuatu yang ada. Anda ini sesuatu bukan, Pak? Ya. Anda ada bentuknya enggak? Ada. Kayak ini, rupanya kayak ini ya. Ada ukurannya enggak, Bapak Ibu ini? Ada. Anda sesuatu. Nah, Allah itu apakah seperti Anda? Ada bentuknya, ada ukurannya? Tidak. Allah itu syai'un la kal asya. Allah syai'un la kal asya. Allah sesuatu, tapi tidak seperti segala sesuatu yang ada ini. Bukan bentuk, bukan ukuran, bukan kecil, bukan besar, bukan warna, ya, bukan putih, bukan merah, ya, bukan. Ntar ibu-ibu, Allah kayaknya warnanya pink lah. Enggak, Bu, ya. Ibu-ibu senangnya pink warnanya. Jangan, ya. Allah itu maha suci dari warna, ya. Allah itu syai'un la kal asya. Laisa kamitslihi. Nah, mantap ayatnya. Wa ma'na syai', ikuti lagi. Wa ma'na syai' ats-tsabitu bila jismin wala jauharin wala arodin. Loh, Pak, di zaman salaf sudah ada istilah jisim, jauhar dan arod. Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan arod. Berarti istilah ini, Pak, bukan istilah yang baru belakangan muncul, bukan. Bukan istilah yang baru dimunculkan Asy'ari, Maturidi, bukan. Bahkan Asy'ari Hambali itu pakai juga, Pak. Ulama-ulama Hambali, ulama besarnya itu menggunakan istilah ini juga. Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Nah, ini ada, Pak, teman saya, ya Allah, ya. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar, ya. Itu teman-teman saya itu banyak yang menentang akidah ini, Pak. Di Facebook tuh saya sampai dituduh ahli bid'ah, Pak. Iya benar. Ustadz Ajib ini ahli bid'ah. Jangan hadiri majelis-majelis dia, gitu, Pak. Ya Allah. Karena dia mengajarkan akidah yang menentang salaf, kata gitu. Saya punya buktinya, Pak. Screenshotnya, bahkan linknya itu ada, ya Allah. Mereka tidak tahu ya bahwa yang kita sampaikan ini ya salaf ori ini, Pak, ya. Bukan KW, benar-benar akidah salaf. Imam Abu Hanifah ini pernah bertemu dengan sahabat. Nah, tadi Sayyidina Ali juga bilang Allah itu bukan mahdud, ya kan? Bukan bentuk dan ukuran. Hanya beda istilah saja. Kalau Sayyidina Ali pakai mahdud, kalau Imam Abu Hanifah pakai istilah jisim. Maknanya sama saja. Allah bukan bentuk dan ukuran. Sama, Pak, ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Anda wajib bersyukur kepada Allah karena kita sampai hari ini Allah mudahkan mengenal akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Baik. Satu lagi. Setelah ini kita tanya jawab saja seputar buku ini, ya. Mungkin ada yang ingin dibedah, monggo silahkan. Terakhir nih, ya. Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini, Pak, imamu ahli sunnah wal
jamaah. Beliau ini muridnya Imam Syafi'i, ya. Akidahnya murni sama seperti akidah salaf yang lain, sama seperti Asy'ari dan Maturidi. Apa kata beliau jamaah? Kita langsung yang innal asma, ya. Wa qala innal asma. Innal asma'a ma'khudatun bisyari'ah wal lughah wa ahli lughah. Ini kata Imam Ahmad ya bin Hambal rahimahullahu taala, bahwa nama-nama sebuah istilah, ya, sesungguhnya nama-nama sebuah istilah seperti jisim, jauhar gitu ya, itu bisa diambil dari syariat, maksudnya dalil dari Al-Quran dan hadis, atau dari bahasa Arab dan para ahli bahasa yang mana mereka menetapkan bahwa jisim itu apa? Sesuatu yang memiliki panjang, lebar, ini ada tingginya, yaitu ada bentuknya nggak ini? Ada rupanya. Ini namanya jisim. Semua yang ada bentuk dan ukuran ini namanya jisim. Kalau Allah bagaimana? Wallahu ta'ala kharijun an dzalika kullih. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk semua itu. Maksudnya apa? Allah itu bukan jisim. Walam yajuz an yusamma jisma. Kata Imam Ahmad bin Hambal, tidak boleh mengatakan atau meyakini atau menyebut Allah jisim, itu tidak boleh. Ya Allah. Akidah Imam Ahmad bin Hambal. Ini ada di kitab Al-Aqidah Riwayat Abi Bakar Al-Khalal. Ada lagi kitab Madzhab Hambali, namanya itu I'tiqad Al-Imam Al-Munabbal, Ahmad bin Hambal ya. Ada itu kitab Madzhab Hambali juga ya. Dinukil juga perkataan ini ya. Masya Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita punya bukti banyak, nanti harus kita baca semua ini ya. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Baihaqi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ibnu Qudamah, siapa lagi nih? Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali, Imam Mar'i Al-Hambali, Imam Taqiyuddin Abdul Baqi Al-Hambali. Ini ulama Hambali semua ini ya. Imam Ibnu Balban Al-Hambali. Ini kitab Qola itu Al-Iqyan, Ustaz Slamet, Ustaz Nur Fajri Ramadan. Ya kenal ya? Antum beli bukunya ya? Apa itu mapping Al-Quran ya? Ya, bagus itu. Nah, beliau mengkaji di YouTube tuh, di channel YouTube-nya kitab ini, Qola itu Al-Iqyan. Saya alhamdulillah khatam menyimaknya itu. Ya, antum harus simak tuh. Ada di YouTube beliau. Ya, channel beliau apa namanya lupa saya. Pokoknya cari aja nih Ustaz Nur Fajri Ramadan, Qola itu Al-Iqyan. Saya dengerin ini Pak Bu. Ini kitab Hambali Pak Bu. Saya mengira ini akidahnya seperti Wahabi, ternyata tidak. Saya mendengarkan kajian ini seperti saya mendengarkan madzhab Asy'ari. Mirip betul ya. Akidahnya sama Pak. Hambali dengan Asy'ari itu sama ya. Hanya berbeda di beberapa poin. Misalnya sifat kalam itu beda. Terus masalah takwil itu agak beda sikapnya ya. Tapi secara umum sama, di bab-bab yang lainnya itu sama, seperti Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad, sama akidahnya ya. Baik, wallahu a'lam bishawab.